Halo Sitri di Bukit, apa kabar? Bagaimana keadaan Anda? Kami berdoa Anda semua dalam keadaan yang baik, karena kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang selalu berserta dengan kita, dan Dia adalah Allah yang memegang hari esok kita. Hari ini, menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, saya mau mengajak kita juga bersama-sama mengucapkan Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sebagaimana yang kita tahu bahwa tema gereja kita pada bulan ini yaitu Revive and Thrive, bangkit dan berkembang. Saya tentunya mengapresiasi kepada kita semua yang telah berupaya untuk berjuang dan bertahan di dalam masa pandemik ini. Namun saya mau mengingatkan bahwa Tuhan menghendaki kita tidak sekedar bertahan, melainkan Dia menghendaki kita untuk mengikuti rencananya yang melampaui apa yang dapat kita bayangkan, karena Dia peduli dengan kehidupan kita. Dia menghendaki kita untuk bangkit dan berkembang. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk melihat di dalam kitab Yeremia pada pasal 29. Kita akan membaca ayat 4-7, kemudian dilanjutkan dengan ayat 11-14. Jika kita lihat, judul perikopnya adalah Surat Kiriman kepada Orang-orang Buangan di Babel. Sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang daripada penulisan surat tersebut. Dalam sejarah bangsa Israel tercatat bahwa mereka telah mengalami banyak penindasan dan penderitaan akibat dari kekalahan di dalam peperangan dengan bangsa lain. Jika kita luangkan waktu untuk membaca Perjanjian Lama, kita dapat melihat bahwa penderitaan atas bangsa Israel terjadi dikarenakan ketidaktaatan mereka kepada perintah Tuhan. Mereka menjauh dan tidak beribadah kepada Allah, sehingga Tuhan mengizinkan mereka mengalami penderitaan untuk membawa mereka kembali beribadah kepada Allah dan menyadari bahwa hanya Dialah yang patut untuk disembah. Pada kisaran tahun 720-an hingga 580-an sebelum Masehi, Israel jatuh ke tangan pasukan Asyur yang mengakibatkan tercerai-berainya umat Tuhan. Banyak di antara mereka diangkut ke Asyur dan juga ke negara-negara lain. Kemudian Raja Nebukadnezar dari Babel merebut dan menghancurkan kota Yerusalem. Sebagian rakyat dibunuh dan sebagian lagi dibawa ke Babel sebagai tawanan perang atau yang kita kenal dengan pembuangan ke Babel. Pembuangan bukanlah suatu kondisi yang mengenakan. Sebagai tawanan perang, semua orang Israel kehilangan harta milik dan warisan mereka. Dan mereka terpaksa meninggalkan tanah milik mereka dan harta milik lainnya kepada bangsa yang menawan mereka. Kehidupan mereka sulit, dan ada beberapa dari mereka melarikan diri ke Mesir dan mengharapkan nasib yang lebih baik di sana. Pada masa itu, Yerusalem dihancurkan, dan Bait Allah yang megah tempat bangsa Israel beribadah, yang menjadi simbol Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel, diruntuh ratakan dengan tanah. Peristiwa itu merupakan malapetaka terbesar di seluruh sejarah bangsa Israel. Mereka tertekan, ketakutan tertindas, berada dalam keterbatasan, hilangnya kepercayaan diri, dan tidak tahu kapan kebebasan terjadi dalam kehidupan mereka. Dan mereka bertanya, apakah mereka akan kembali ke tanah air mereka? Pada kondisi seperti itulah Tuhan berfirman melalui Nabi Yeremia untuk orang-orang pembuangan di Babel. Apa yang Tuhan firmankan, perhatikan baik-baik, sungguh sangat menarik. Apa yang Tuhan firmankan sungguh sangat menarik dan tentunya luar biasa. Mari kita baca bersama-sama di Yeremia 29 ayat 4-7 dan lanjut kepada ayat 11-14. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Sungguh luar biasa. Kita akan pelajari lebih lanjut firman Tuhan ini, dan kita akan lihat pada ayat 5.
Ketika bangsa Israel di dalam penderitaan pembuangan di Babel, maka firman Tuhan dikatakan demikian. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Perhatikan baik-baik, ketika di dalam pembuangan, di dalam keterbatasan, Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Coba kita renungkan bersama ayat ini. Sungguh menarik, bukan? Jika kita dalam posisi sebagai orang Israel, pastinya ada pertanyaan yang muncul ketika firman Tuhan disampaikan, yaitu bagaimana caranya kita dapat mendirikan rumah untuk kita diami dan membuat kebun untuk kita nikmati hasilnya? Sedangkan kita berada di dalam pembuangan dan menjadi tawanan perang di Babel, di mana kita tidak memiliki harta dan juga tanah milik. Coba kita berhenti sejenak dan merenungkannya. Tapi Tuhan berfirman demikian. Tuhan memberikan firman agar orang-orang Israel yang berada di dalam pembuangan untuk menanggalkan segala beban dan kerisauan mereka, tidak larut dalam penderitaan mereka, melainkan harus bangkit, bergairah kembali, dan menjalani hidup. Menarik, bukan? Selanjutnya pada ayat 6, dikatakan bahwa ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayat ini tidak sekedar dimaksudkan tentang membangun hubungan antara laki-laki dan perempuan, atau tentang beranak pinak, tetapi juga berbicara tentang multiplikasi, berkembang dan berlipat ganda. Tuhan mau untuk mereka kembali melanjutkan hidup dan berkembang. Bagi Anda yang masih lajang atau belum menikah, ini bisa berarti berupayalah menjadi versi terbaik dari diri Anda. Berupayalah menjadi pribadi yang utuh dan siap dipertemukan dengan orang yang sepadan dengan Anda dan selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kita lanjut kepada ayat 7. Ini merupakan kunci daripada perikop di pasal 29 ini. Kita akan melihat khusus kepada ayat 7 dari terjemahan versi Alkitab Bahasa Indonesia masa kini. Ada sedikit berbeda. Demikian bunyinya. Bekerjalah untuk kesejahteraan kota-kota tempat kamu kubuang. Berdoalah kepadaku untuk kepentingan kota-kota itu. Sebab kalau kota-kota itu makmur, kamu pun makmur. Ada dua hal penting di situ. Apakah Anda dapat menebaknya? Ya, betul. Bekerjalah dan berdoalah. Tuhan berfirman di ayat yang ke-7, bekerjalah dan berdoalah. Untuk kita dapat mendirikan rumah untuk kita diami, membuat kebun untuk kita nikmati hasilnya, Tuhan memerintahkan kita untuk bekerjalah dan berdoalah. Hari ini kita fokus kepada hal tersebut, karena saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ini akan memerdekakan kita, akan membuat kita semakin menyadari dan terbuka tentang hikmat Tuhan atas kehidupan kita, bahwa kita harus bangkit dan berkembang. Bagi Anda yang bekerja sedang bergumul dengan pekerjaan, firman Tuhan hari ini bagi kita pada masa saat ini yaitu bangkitlah. Bangunlah kembali jiwa dan iman Anda. Raih kembali impian dan visi yang Tuhan taruh di hati Anda, yang mungkin telah Anda buang atau abaikan. Berhentilah mengeluh atau menyalahkan segala sesuatu. Bekerjalah melatih keahlian baru dan meningkatkan kemampuan kita. Berkembang dan berlipat gandalah. Dikatakan bahwa bekerjalah, tapi itu bukan berarti bekerja untuk kepentingan diri sendiri. Bekerjalah untuk kesejahteraan kotamu, karena ketika kotamu makmur, maka kamu pun makmur. Ketika Tuhan berfirman, dirikanlah rumah dan bangunlah kebun, maka bekerjalah dan lakukanlah, karena firman Tuhan yang mengatakannya. Biarlah dia yang memikirkan bagaimana caranya. Kita tidak tahu bagaimana caranya, tapi Tuhan tahu caranya. Biarkan dia yang membukakan jalan dan memberikan tahu bagaimana caranya. Bagian kita yaitu lakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan. Karena ada kondisi di mana hanya Tuhan yang dapat membuka jalan ketika tidak ada jalan. Hanya Tuhan yang dapat membuka jalan ketika tidak ada jalan. Kesimpulan dari ayat 4-7, Tuhan berfirman agar mereka tidak menyia-nyiakan setiap waktu dan kesempatan di dalam perjalanan hidup yang Tuhan izinkan mereka alami, bagaimanapun juga kondisinya. Saudara, semua dari kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Sekalipun jutaan penduduk sudah divaksin, kita tidak tahu kapan kehidupan akan normal kembali dan pulihnya perekonomian. Kita tidak tahu kapan penerbangan internasional akan dibuka lebar dan wisatawan asing berdatangan dan menambah devisa negara. Namun segala upaya pemerintah untuk penanganan pandemik ini, kita haruslah dan senantiasa menghargai hal tersebut. Dan kita harus mendukung setiap upaya pemulihan tersebut.
Tapi Tuhan berfirman kepada kita umatnya untuk bekerjalah dan berdoalah untuk kesejahteraan kota dan bangsamu. Berdoa untuk kepentingan kota dan negara. Berdoa untuk perubahan. Berdoa untuk Allah, untuk pemulihan segala sesuatu. Ini merupakan perintah Tuhan bagi umatnya. Ada kondisi di mana hanya Tuhan yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Manusia dapat berupaya, namun ada hal lain yang tidak dapat ditangani secara kemampuan manusia. Ada kondisi yang terjadi karena keterlibatan hal yang tidak dapat diketahui oleh kemampuan akal budi manusia. Kita butuh Tuhan. Kondisi saat ini, kita butuh Tuhan. Pada ayat 7 menjelaskan, berdoalah kepada Tuhan untuk kesejahteraan kota. Kita diajarkan untuk dewasa rohani. Untuk stop daripada berdoa dan berfokus pada diri sendiri. Namun kita diajar untuk dewasa rohani. Untuk tidak lagi berfokus pada diri sendiri. Dalam kondisi pandemik ini kita harus berubah. Jangan lagi hanya menginginkan apa yang memang kita idam-idamkan untuk kepentingan dan kepuasan diri kita sendiri. Namun Tuhan memerintahkan kita untuk peduli dengan orang lain, berdoa bagi orang lain, berdoa bagi kota dan bangsa, berdoa bagi kesejahteraan Indonesia, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ada suatu istilah tentang doa, yaitu push, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi, dan teruslah berdoa. Karena saya percaya bahwa doa mengubah sejarah. Sesuatu yang seperti tidak mungkin, tapi ketika Tuhan campur tangan di atasnya, itu akan menjadi mungkin. Dalam sebuah tafsiran ditulis bahwa ada dua prinsip tentang berdoa di dalam sejarah bangsa Israel. Ketika Allah ingin melakukan hal-hal besar bagi umatnya, Ia menggerakkan mereka untuk berdoa secara sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua, saat Allah menjawab doa-doa mereka seringkali terkait dengan rencana Allah bagi umatnya secara keseluruhan. Jadi jelas bahwa ketika Tuhan berkata, berdoalah kepadaku untuk kesejahteraan kotamu. Karena Tuhan mau bekerja bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk melibatkan kepentingan banyak orang. Untuk memberkati kota dan bangsa kita. Inilah waktunya kita bersatu untuk berdoa dengan sungguh-sungguh agar perkara besar terjadi atas bangsa kita. Kita mau Indonesia bangkit, kita mau Indonesia makmur, dan kita mau sebagai gereja anak-anak Tuhan boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Untuk tidak lagi menjadi kita yang dulu, tetapi kita boleh diperbarui hari demi hari, karena Dia makes all things new. Di dalam Yeremia 29 ayat 11-14, ini merupakan dasar dari perintah Tuhan terhadap beberapa ayat yang sudah kita pelajari di atas. Dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Kita tentunya beberapa dari kita tentunya familiar dengan ayat 11 ini. Bahwa rancangannya damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Tetapi hari ini kita belajar bahwa adanya ayat 11 dikarenakan ada peristiwa pembuangan di Babel. Dikarenakan adanya penderitaan yang terjadi di dalam sejarah bangsa Israel. Maka ayat 11 ini ada. Untuk menyatakan dan meneguhkan bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Dia bukan Allah yang membiarkan. Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Kita melihat bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan hanyalah bersifat sementara. Ada sebuah lagu yang mengatakan, what doesn't kill you make you stronger. Dan Tuhan mengizinkan proses pembentukan dalam kehidupan kita untuk kita lebih kuat dan terus mengandalkan Tuhan. Karena rancangannya bukanlah rancangan kecelakaan, oleh karena kita harus terus mendekat kepada Tuhan. Babel kita bisa terjemahkan sebagai tempat penderitaan. Tetapi di mata Tuhan, Babel yaitu tempat pemurnian. Tempat di mana Tuhan menyatakan kebesarannya kepada kita. Demikian halnya masa pandemik ini, kita berada dalam keterbatasan. Semua orang mengalami dampaknya. Semua orang mengalami kesulitan walaupun dalam tingkat yang berbeda. Banyak yang mengalami duka. Tidak sedikit orang mengalami frustasi, kehilangan kepercayaan, meragukan Tuhan, dan kehilangan arah dan tujuan. Namun apakah Anda merasakan bahwa pandemik ini adalah pemurnian dari Allah untuk kita boleh terus bergantung sama Tuhan? Jika Anda pelajari kisah di kitab Yeremia, kita akan melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi. Dia Allah yang penuh kasih. Dia peduli untuk setiap detail dalam kehidupan kita.
kita akan melihat kedalaman kasih Allah di dalam perjanjian lama tersebut. Dia peduli dan dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Saya mau mengajak kita untuk tanggalkan segala beban yang merintangi dan berlarilah kepada panggilan Allah. Dan sebagai kesimpulannya, ada 3 hal yang kita pelajari hari ini, yaitu bekerjalah. Lakukan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu dengan segenap hati dan dengan sungguh-sungguh. Ingatlah kembali ayat 5, dirikanlah rumah dan buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ini sungguh sangat luar biasa. Saya mau ngajak kita untuk bangkit dan bergairah kembali. Lakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Upayakan untuk melakukan sesuatu yang dapat memberi nilai tambah kepada kota tempat kita berada dan negara kita. Wujudkan kepedulian kita, berkontribusilah dan menjadi berkat. Tuhan mau untuk kita upayakan yang terbaik dalam diri kita. Kembangkan kemampuan dan berlipat gandalah. Izinkan Tuhan yang membuka jalan. Biarkan Dia yang menunjukkan bagaimana caranya. Bagian kita kerjakanlah dengan sepenuh hati. Yang kedua, berdoalah. Berdoalah kepada Allah untuk kesejahteraan kota dan bangsa kita. Berdoalah untuk kantormu. Berdoalah untuk para pemimpinmu. Berdoalah untuk rekan kerjamu. Berdoalah untuk pekerjaan. Tidak untuk semata-mata kepentingan kita, tapi untuk kepentingan banyak orang. Saya ingat sekali ketika pertama kali saya melamar kerja. Saya ingat persis pada saat itu, saya pegang janji firman Tuhan di dalam kisah Yosua. Segala tanah yang kuinjak akan menjadi milikku. Dan itu terjadi dalam kehidupan saya. Dan pertama dalam pengalaman kerja saya, dan saya bisa bekerja selama 7 tahun. Dan itu sangat luar biasa. Karena saya pegang janji firman Tuhan. Dan saya mau ajak kita semua hari ini berdoalah. Melangkah dengan iman dan katakan, deklarasikan, proklamasikan firman Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Karena saya percaya ada kondisi di mana hanya Tuhan yang dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Ada kondisi yang hanya bisa diterobos bukan dengan akal budi dan kemampuan manusia, tetapi melalui doa. Doa orang benar besar kuasanya. Doa melepaskan kuasa Allah untuk bekerja. Doa mengizinkan Allah yang berperang bagi kita. Doa mengubahkan sejarah. Tuhan mendengarkan kita yang berseru di dalam doa dengan kesungguhan. Yakobus 4 ayat 2 dan 3 ini mengingatkan kita bahwa kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Mulai hari ini berdoalah untuk orang lain. Karena Tuhan bisa memberkati kita atau membuka jalan melalui orang lain. Melalui kota, melalui negara, dengan banyak cara yang Tuhan dapat lakukan dalam kehidupan kita. Seringkali jawaban Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Karena Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang tahu persis apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Yang ketiga, percayalah. Percaya di dalam iman Kristen bukan sesuatu hal yang bersifat perasaan, tetapi keputusan. Percayalah, ambil keputusan untuk mempercayai Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat, tetapi Tuhan pasti lakukan perkara ajaib dalam kehidupan kita. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, namun itu terjadi. Percayalah bahwa rancangannya damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Percayalah bahwa Dia akan memulihkan keadaanmu. Apapun juga kondisinya, Dia akan memulihkan keadaanmu. Percayalah bahwa Dia berfirman dan Dia genapi. Amin. Saya mau mengajak kita semua untuk mengingat hal ini. Bekerjalah, berdoalah, dan percayalah. Maka kita akan mengalami revive and thrive, bangkit dan berkembang. Kita akan menghasilkan buah-buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Apapun juga kondisi Anda, ingatlah selalu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Bangkit. Jalani hari Anda dengan iman kepada Tuhan. Baca firman Tuhan, berdoa dan deklarasikan iman Anda. Deklarasikan firman Tuhan di dalam setiap langkah yang akan Anda lakukan dalam setiap hari. Saya percaya perkara ajaib pasti terjadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.